Halo, selamat siang, Mbak Restian. Mute. Mbak Restian masih mute. Halo, Siang? selamat siang. Ya, baik. Selamat siang, Bapak Mentor, Bapak Budi Sanyoto. Selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas bergabungnya pada siang hari ini. Sudah siap Mbak Restian? Mbak Resti? Allah sudah siap. Ya, baik. Silakan untuk share screen terlebih dahulu paparannya sebelum kita buka dan mulai. Slideshow bisa Mbak? Oh, ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu untuk sesi yang ke-7 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang saya hormati Ibu Budi Harti SEMSI selaku penguji, yang saya hormati juga Bapak Tantowi Johari SAPMPA selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Budi Sanyoto SE selaku peserta, dan yang kami banggakan Saudari Restian Wulandari selaku peserta. Mohon maaf. Selanjutnya akan kita dengarkan atau kita paparan dari Mbak Restian akan disampaikan, waktunya 10 menit. Silakan Mbak Restian untuk mempresentasikan. Monggo. Baik, terima kasih Bu Elmi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Budi Harti SEMSI selaku penguji, yang saya hormati Bapak Tantowi Johari SAPMPA selaku coach, dan Bapak Budi Sanyoto selaku mentor saya. Nah, kali ini saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 11 tahun 2022. Dengan judul Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengelola Gaji dalam Optimalisasi Pemanfaatan Digitalisasi Pengelolaan Data Penggajian Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pokok bahasannya di sini ada 5. Yang pertama yaitu biodata. Saya sendiri Restian Wulandari AMDIAK selaku yang menjabat sebagai pengelola gaji di unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY. Kemudian di sini ada visi dan misi dari Pemda DIY. Yang pertama untuk visinya yaitu terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja. Untuk misinya ada 2. Yang pertama meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Untuk misi yang kedua yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Pokok bahasan yang kedua yaitu identifikasi isu. Di sini disajikan tabel pengelompokan isu yang mana menyajikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Di sini saya mengambil 3 isu. Yang pertama yaitu kurang optimalnya pengelolaan data gaji untuk output berupa kendali KP4 dan slip gaji. Di mana kondisi yang diharapkan yaitu pemanfaatan Excel secara maksimal untuk membuat kendali KP4 dan slip gaji yang lebih efektif dan efisien. Nah, isu ini mengangkat tema isu yaitu Smart ASN. Untuk isu yang kedua yaitu kurang efektifnya pembuatan data formulir 1721A2 untuk penunjang entry SPT tahunan pajak. Kemudian kondisi yang diharapkan yaitu pembuatan formulir tersebut lebih cepat dan lebih mudah. Nah, ini mengangkat isu Smart ASN. Kemudian untuk isu yang ketiga yaitu tidak tertatanya data gaji baik dalam bentuk hard file maupun soft file. Kondisi yang diharapkan yaitu penataan arsip setiap bulannya sehingga arsip dapat tertata dengan baik dan rapi. Nah, ini mengangkat isu manajemen ASN. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu penetapan isu menggunakan analisis USG. USG ini ada urgent, seriously, dan growth, yang mana urgent itu seberapa mendesak masalah tersebut, kemudian seriously seberapa serius masalah tersebut, dan growth seberapa bagaimana dampaknya apabila masalah tersebut tidak cepat ditangani. Nah, dari ketiga isu tadi, yang pertama yaitu kurang optimalnya pengelolaan data gaji, saya memberikan nilai atau skor urgent 5, seriously 5, dan growth-nya 4, sehingga totalnya 14. Kemudian isu yang kedua, kurang efektifnya pembuatan formulir 1721A2, urgent, seriously, dan growth saya kasih skor 4, sehingga totalnya 12. Untuk yang ketiga, yaitu tidak tertatanya data gaji, nilai urgent-nya 4, seriously, dan growth 3, sehingga totalnya 10. Nah, dari analisis USG ini,
peringkat pertama dengan total terbanyak, yaitu isu yang pertama. Kemudian saya bawa isu yang utama tadi menggunakan pohon masalah. Isunya tadi kurang optimalnya pengelolaan data penggajian. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kurang efektif dan efisien, serta hal tersebut memungkinkan terjadinya kesalahan. Nah, ditelusur penyebabnya di sini ada dua, yaitu mengenai KP4 dan juga slip gaji. Yang pertama, kendali tunjangan keluarga setiap pegawai masih dalam bentuk berkas hard file. Kemudian penyebab yang kedua yaitu input data rincian gaji masih manual untuk setiap pegawai dan setiap output yang dibutuhkan. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya dengan memanfaatkan digitalisasi menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini ada data slip gaji yang sudah ada sebelumnya. Di sini kita bisa lihat bahwa format slip gaji setiap pegawai itu berbeda-beda, walaupun sebenarnya outputnya itu sama. Misal di sini ada potongan bank, di pegawai yang satu hanya ditulis bank, sedangkan di pegawai yang lain ditulisnya BPD. Nah, itu akan mempersulit nantinya dalam lookup data. Kemudian ini contoh kumpulan KP4 per Desember 2020. Dari analisis yang sudah saya sampaikan tadi, maka ditetapkan judul yaitu Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil sebagai pengelola gaji dalam optimalisasi pemanfaatan digitalisasi pengelolaan data penggajian pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pokok bahasan yang keempat yaitu gagasan pemecah isu. Ada 4 kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu mengumpulkan data KP4 yang diperlukan untuk membuat kendali tunjangan keluarga. Nah, di sini ada 2 subkegiatan. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor mengenai pengumpulan data KP4. Untuk subkegiatan yang kedua yaitu menghimpun dan memeriksa KP4 apakah isian tersebut sudah benar atau memerlukan revisi. Nah, untuk kedua subkegiatan tersebut, bagaimana korelasinya atau kaitannya dengan core value ASN berakhlak. Yang paling menonjol dari kegiatan satu ini adalah untuk nilai kolaboratif, yaitu mampu bekerja sama atau sinergis, karena dalam melakukan konsultasi dan menghimpun KP4 diperlukan kerjasama antara pengelola gaji dengan atasan dan pegawai-pegawai lainnya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat rumus Excel untuk kendali KP4. Nah, di sini ada 2 subkegiatan. Yang pertama melakukan input data KP4 ke dalam Excel, dan subkegiatan yang kedua yaitu membuat dan melakukan uji coba rumus Excel yang dapat menyajikan umur anak per hari ini. Kemudian untuk korelasi atau kaitannya dengan core value ASN berakhlak, di sini yang paling menonjol adalah untuk nilai kompeten yaitu profesional, karena untuk melakukan input dan membuat rumus Excel diperlukan profesionalisme dari ASN. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu mengumpulkan data penggajian yang diperlukan untuk membuat slip gaji. Nah, di sini ada 3 subkegiatan. Subkegiatan yang pertama yaitu menyiapkan dokumen yang sudah berisi rincian gaji untuk Bank PBD. Yang kedua, menyiapkan dokumen yang berisi data gaji yang kita tarik dari modul gaji SIPKD. Kemudian yang ketiga, menghimpun cetakan dari koperasi. Nah, di sini kaitannya dengan core value ASN berakhlak yaitu adalah kolaboratif, yaitu kemampuan untuk bagaimana kemampuan kita untuk bekerja sama dan terbuka. Karena dalam kegiatan yang ketiga ini dibutuhkan kemampuan bekerja sama antara pengelola gaji dengan pegawai-pegawai lain dan pihak ketiga. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, yaitu membuat rumus Excel yang mempercepat pembuatan slip gaji. Di sini juga ada 3 subkegiatan. Yang pertama, memperbaiki format slip gaji yang sebelumnya sudah ada. Kemudian membuat dan melakukan uji coba rumus VLOOKUP Excel. Yang ketiga adalah evaluasi hasil kerja. Nah, di sini kaitannya dengan core value ASN berakhlak, yaitu saya ambil yang paling menonjol yaitu untuk akuntabel dan juga kompeten, yaitu cermat, efektif, efisien, dan profesional. Karena untuk membuat rumus Excel ini diperlukan kecermatan juga profesionalisme ASN. Nah, untuk pokok bahasan yang terakhir atau kelima yaitu jadwal rencana kegiatan. Nah, di sini dari 4 kegiatan yang sudah saya paparkan sebelumnya, saya bagi menjadi 2 untuk KP4 sendiri dan slip gaji sendiri. Untuk KP4 yang pertama, untuk KP4 saya lakukan di bulan April, yang
kegiatan pertama yaitu mengumpulkan data KP4 yang diperlukan untuk membuat kendali tunjangan keluarga dilakukan 11 sampai 20 April. Kemudian kegiatan kedua membuat rumus Excel kendali KP4 itu tanggal 21 sampai 28 April. Kemudian bulan berikutnya atau bulan Mei yaitu mengumpulkan data penggajian yang diperlukan untuk membuat slip gaji tanggal 9 sampai 17 Mei. Dan kegiatan yang terakhir yaitu membuat rumus Excel yang mempercepat pembuatan slip gaji pegawai yaitu tanggal 18 sampai 28 Mei. Sekian paparan seminar aktualisasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Resti atas paparannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Budi Sanyoto selaku mentor untuk bisa menyampaikan dukungan serta penguatan terkait rancangan aktualisasi yang telah disampaikan oleh peserta. Monggo Bapak dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi Bapeda ya saat ini khususnya di Subak Keuangan itu sebagian besar pegawainya itu generasi gaptek sehingga kehadiran di Mbak Resti ini sangat membantu sekali, dan apalagi sekarang ketugasan semuanya menggunakan aplikasi sehingga Mbak Resti ini sangat menguasai, sehingga kadang menjadi tempat untuk bertanya malah. Kemudian untuk Mbak Resti ini di samping masih belia, cerdas, dan dia dapat menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan kami yang sudah tua dan bersama dengan baik. Berdasarkan SK yang diterimanya, Mbak Resti ini kami sebagai peniap gaji sesuai dengan SK-nya, di samping keterangan-keterangan lain yang ditugaskan. Kemudian tugas apapun yang kami berikan mesti diselesaikan dengan baik selama ini. Kemudian dengan apa yang dipaparkan tadi memang benar adanya, dan saya yakin Mbak Resti dapat mengaktualisasikan dengan baik. Saya pikir itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas dukungan serta penguatannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Budi Harti SEMSI selaku penguji untuk bisa menyampaikan klarifikasi terkait rancangan aktualisasi dari peserta. Monggo Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Elmi untuk waktunya. Yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak Budi Sanyoto, terima kasih atas kehadirannya. Pak Budi ini libur-libur harus hadir ya, walaupun secara daring gitu. Demi Mbak Resti nih gitu ya. Terima kasih sekali. Yang kami hormati Coach Bapak Tantowi dan juga Mbak Elmi selaku pengampu, dan yang kami banggakan tentunya di sini Mbak Restian. Mbak Restian ya. Baik Mbak Restian, pertama kami ucapkan selamat bahwa pada siang hari ini Mbak Restian telah berhasil untuk mempresentasikan apa yang menjadi rancangan aktualisasi, dan juga dukungan mentor lah yang penting di sini. Dan yang selanjutnya, melihat dari judul yang ada di sini tentunya tidak serta-merta langsung judul gitu ya. Tadi telah disampaikan secara panjang lebar oleh Mbak Resti, dari berpijak dari isu-isu yang ada, terus dianalisis dengan USG gitu ya, dan akhirnya yang memang sangat dibutuhkan pada kondisi saat ini khususnya pada kantor Bapeda adalah tentang gaji, bagaimana sih seperti itu. Nah, sehingga dari judul yang ada di sini, dan tentunya secara tupoksi Mbak Risti juga bekerja sesuai dengan SK gitu ya, tadi telah disampaikan oleh Bapak Mentor, dan itu memang harus dan wajib ditempatkan sesuai dengan SK-nya, sehingga sasaran yang diambil pada aktualisasi ini yang dirancang ini harus sesuai dengan tupoksinya, sehingga judul yang diangkat kami telah sepakat dengan optimalisasi pemanfaatan digitalisasi pengelolaan data, terutama penggajian pegawai.
Sehingga dari sisi judul kami sepakat dan tidak ada koreksi. Selamat untuk Mbak Risti. Untuk yang kedua, kegiatan-kegiatan yang diangkat tadi ada 4 kegiatan kalau nggak salah ya Mbak Risti ya. Ada 4 kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, berbicara dari dukungan mentor juga tentunya yang tidak kalah penting, tapi kami ingin tetap harus meyakinkan kepada Mbak Risti apakah dari 4 kegiatan ini nanti dalam waktu 1 bulan betul-betul bisa selesai. Itu nanti tolong dijawab. Yang kedua, dari kegiatan-kegiatan yang ada di sini, terutama tadi di kegiatan 3, kira-kira mungkin kami bisa dijelaskan nanti untuk diklarifikasi dalam hal mengumpulkan data penggajian. Kira-kira data-data apa saja sih sekiranya nanti yang akan dimasukkan di digitalisasi itu hubungannya dengan penggajian itu, sehingga saat klik dalam arti apa itu proses di sini nanti bisa langsung otomatis gitu ya, sehingga tidak tadi ada sekilas namakan mungkin ada ini BPD dan sebagainya, mana yang nggak bisa masuk di situ dan sebagainya, mungkin nanti bisa dijelaskan seperti itu. Terus yang kedua, KP4 yang akan dipakai itu nanti data KP4 yang tahun berapa, itu nanti mungkin mohon kami sebagai data dukung tadi, mohon kami juga dijelaskan. Saya kira itu, dan untuk selanjutnya bentuknya di sini penguatan, kami hanya ingin bisa Mbak Risti terangkan secara jelas ya. Tadi telah dijelaskan pula secara jelas juga bahwa kegiatan itu sebenarnya hanya sebuah alat. Alat apa? Alat untuk mengaktualisasikan dari nilai-nilai ASN berakhlak. Seperti itu. Sehingga harapannya nanti Mbak Risti di samping pinter sesuai dan disampaikan oleh Bapak Mentor tadi bahwa memang anak sekarang, anak milenial kita kalah ya Pak Budi ya. Kalah nih semua ahli digital gitu. Nah, bagaimana dengan semua pandai ahli digitalisasi dan ini tapi dari penerapan sisi nilai-nilai ASN berakhlak yang nanti akan membentuk karakter itu yang sangat penting. Intinya di situ sasarannya. Sehingga kami ingin dijelaskan secara jelas, walaupun tadi Mbak Risti juga telah menyampaikan, oh ini karena kami selalu harus berkolaboratif, nilai yang menonjol di sini saya harus kompeten dan sebagainya, itu sudah ada. Nah, tolong kami dijelaskan dari sisi nilai ASN berakhlak yaitu adaptif. Apa sih sebenarnya yang diketahui Mbak Risti tentang nilai adaptif menurut Mbak Risti, dan bagaimana keterkaitan nilai adaptif tersebut dengan kegiatan yang Mbak Risti rancang. Saya kira itu aja, monggo dijelaskan. Baik Ibu, boleh saya sambil share lagi ya Bu? Untuk jawabnya nggak usah aja, langsung aja. Jadi untuk menanggapi dari tanggapan Ibu Budi, yang pertama yaitu apakah saya yakin 100% bahwa kegiatan dari 4 kegiatan tersebut saya bisa menyelesaikan selama masa aktualisasi. Nah, menurut saya yakin 100% bahwa saya akan menyelesaikan proses aktualisasi ini dengan baik, karena sebelumnya pun saya sudah melakukan trial dan error untuk beberapa rumus yang sekiranya akan saya aktualisasikan nantinya. Gitu. Kemudian untuk yang kedua, yaitu mengenai kegiatan ketiga. Data apa saja yang akan dikumpulkan untuk proses penyiapan slip gaji, nggak Ibu? Nah, ya, untuk data apa saja yang akan saya kumpulkan itu, jadi sebelum pembuatan slip gaji itu, pengelola gaji itu menyerahkan data gaji dari modul gaji SIPKD dan juga potongan-potongan dari pihak ketiga itu untuk diserahkan kepada BPD. Nah, kemudian setelah itu baru kami pengelola gaji membuat slip gaji yang isiannya pun sama dengan apa yang diserahkan ke BPD. Nah, maka dari itu selama ini dari pengelola gaji sebelumnya itu masih membuat 2 output tersebut dengan 2 kali kerja dan 2 kali input satu per satu gitu. Nah, jadi keinginan saya nantinya ketika udah input satu per satu untuk data BPD itu, saya tidak input lagi untuk data dengan output slip gaji. Nah, untuk data apa saja yang dibutuhkan, pertama saya menggunakan
data dari penggajian untuk SI dari modul SIPKD yang berisi gaji pokok, tunjangan-tunjangan keluarga, potongan-potongan iuran wajib pegawai, kemudian ada juga potongan-potongan dari pihak ketiga, misalnya dari koperasi Dharma Wanita, koperasi Pelita, dan juga bank-bank yang sekiranya pegawai memiliki potongan angsuran untuk dipotong gaji dari bank tersebut. Gitu. Oke. Itu mungkin Ibu. Ya. Untuk nilai tadi belum dijawab ya yang ada. Oh iya. Kemudian tadi yang ketiga, data KP4 yang akan saya gunakan. Nah, data KP4 yang saya akan gunakan itu di awal tahun ini kan sudah berarti saya akan mengumpulkan data KP4 per 31 Desember 2021 gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai nilai adaptif ya Ibu. Nah, untuk keempat kegiatan di sini kan sebenarnya kegiatannya mengenai KP4 dan slip gaji. Pertama pengumpulan dan juga kedua itu action-nya atau aksinya untuk membuat digitalisasinya. Nah, di sini bagaimana saya menerapkan nilai adaptif ini, saya mengambil nilai misalnya yaitu untuk berinovasi gitu. Nah, jadi sebelumnya kan belum ada inovasi seperti ini, makanya saya mengambil kegiatan-kegiatan ini agar memunculkan inovasi-inovasi baru yang mana bisa membuat pekerjaan pengelola gaji lebih efektif dan efisien. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Resti untuk penjelasannya ya. Cukup bagus sekali. Artinya, pertama tadi yakin bahwa benar-benar bisa terlaksana. Tinggal nanti kami tunggu 30 hari ke depan hasilnya. Kami tinggal nagih nih Pak Budi. Oh, ini pasti janjinya kan. Yakin Bu itu. Ya, tidak boleh ada yang terkurangi nanti alasannya wah saya lebaran nih Bu, mohon maaf nggak tidak kegiatan nih. Wah Bapak mentor mungkin mudik jadi saya nggak bisa konsultasi nih. Nah, tidak ada alasan itu gitu. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, masalah data tadi tolong untuk ditambahkan, dijelaskan lagi di outputnya juga KP4-nya untuk yang dipakai per tanggal 2021 tadi ya. Nah itu nanti ditambahkan saja di dalam output sehingga apa yang diterangkan Mbak Risti tadi untuk ditambahkan di situ sehingga nanti semakin jelas gitu, orang membaca semakin jelas sasarannya seperti itu. Sangat bagus dan Mbak Risti juga telah menjelaskan bagaimana nilai adaptif terkait dengan nilai-nilai keterkaitan di kegiatan itu sudah sangat bagus sekali. Tolong untuk ditingkatkan lagi nanti di bawah bimbingan pengawasan Bapak Mentor biar nanti Mbak Risti di samping dia loyal terhadap pimpinan juga mengerjakan hal-hal yang bagus ya, membantu Pak Budi sebagai atasan, itu semua nanti karakternya akan terbentuk dengan kegiatan-kegiatan ini. Saya kira itu digali terus, dioptimalkan dari nilai-nilai ASN berakhlaknya. Sukses dan tetap semangat, kita tunggu nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Elmi. Baik, terima kasih Bu Budi atas klarifikasinya dan tadi langsung sudah ditanggapi oleh Mbak Risti atas klarifikasi dari penguji. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Tantowi Johari SAPMPA selaku coach untuk bisa menyampaikan review apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mentor dan Ibu penguji. Silakan Pak Owi. Baik, terima kasih Mbak Elmi, yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Budi Sanyoto, yang saya hormati Ibu penguji, Ibu Budiarti, dan yang saya banggakan Mbak Resti atau Mbak Wulan, panggilannya Mbak Wulan apa Mbak Resti ya pokoknya itu ya. Restian, Pak. Coba? Restian. Oh Mbak Restian ya, oke. Mbak Restian, baik. Pertama selamat Mbak Restian sudah menyelesaikan tahap seminar ini ya. Dan tadi sudah disampaikan terkait apa yang akan dilakukan dalam aktualisasi nanti. Dan tadi Bapak Mentor sudah memberikan dukungan atau nuwun Bapak Mentor atas dukungan dan penguatannya kepada Mbak Resti. Saya yakin penguatan dari Bapak Mentor akan menjadi motivasi bagi Mbak Resti untuk memberikan yang terbaik, menyelesaikan kegiatannya tepat waktu dan disiplin. Dan mohon nanti Mbak Resti untuk terus konsultasi dan komunikasi, koordinasi kepada Bapak Mentor terkait dengan progres kegiatan, begitu juga nanti bisa komunikasikan dengan saya. Kemudian
Tadi dari Ibu penguji telah ditanyakan, jenengan telah ditanyakan beberapa hal dan sudah dijawab, yang pada intinya bahwa nanti Mbak Resti sudah siap melaksanakan setiap kegiatan itu, dan kemudian nanti catatan dari Ibu penguji bisa segera ditindaklanjuti terkait kejelasan output tadi, dan yang terakhir adalah tetap mengelaborasi dan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, ya, yang nanti pada saat aktualisasi mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan, nah nanti bisa dituangkan dalam laporan aktualisasi. Mungkin itu secara umum yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semangat aktualisasi kepada Mbak Resti. Terima kasih Bapak Mentor dan Ibu penguji atas penguatannya hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Elmi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tantowi atas reviewnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mentor, Bapak Budi Sanyoto, atas waktunya pada siang hari ini telah hadir dan bergabung untuk menyampaikan dukungan dan penguatan terkait rancangan aktualisasi. Tentu saja kami harapkan kehadiran Bapak kembali pada seminar yang kedua, yaitu seminar pelaksana aktualisasi, yang nantinya peserta akan menyampaikan hasil dari aktualisasi selama 30 hari ke depan nanti. Untuk undangan akan kami sampaikan menjelang seminar yang kedua, Bapak. Rencananya akan dilaksanakan di Badan Diklat. Baik, kemudian kepada Mbak Restian, saya ucapkan selamat atas rancang aktualisasinya. Tadi ada beberapa saran masukan, baik dari penguji maupun dari coach. Silahkan ditindaklanjuti setelah seminar ini, dan tentu saja selalu berkoordinasi baik dengan coach dan mentor untuk kelancaran aktualisasi dari jajaran. Mudah-mudahan aktualisasinya sukses dan sesuai dengan harapan dari penguji dan coach. Untuk selanjutnya, ketentuan setelah seminar sudah kami share di WA Group, dan silahkan dibaca dan ditindaklanjuti kembali pada poin C, hari setelah seminar. Di situ banyak yang harusnya dengan tindaklanjuti setelah seminar ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Mbak Restian untuk bisa menyampaikan closing atau statement akhir dan mengambil foto dokumentasinya secara singkat saja. Monggo Mbak Restian. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Bu Budi Harti, sudah memberikan masukan-masukan yang sangat membangun bagi saya, dan juga Pak Tantowi Jauhari selaku coach saya, selama ini telah membimbing saya, juga Pak Budi Sanyoto selaku mentor saya, dan juga terima kasih kepada pengampu Bu Elmi telah membawakan acara seminar langsung aktualisasi saya dengan maksimal. Saya berharap nantinya saya bisa melaksanakan aktualisasi dengan baik dan juga tepat waktu. Terima kasih. Nanti ambil dokumentasinya. Baik. Ya, sudah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya sesi dokumentasi ini berakhir pula untuk sesi yang ke-7. Sukses Mbak Restian, kita beri aplaus pada Mbak Restian, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sukses dan lancar aktualisasinya. Baik, saya selaku pengampu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sesi yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dipersilakan untuk live Bapak Mentor dan Mbak Resti. Kita lanjut ya Pak Owi. Sip.